hadis yang Sayyidina Aisyah sering dipikir Rasulullah apa tadi mereka? Apa yang dibilangkan sama Rasulullah? Dia bilang umpamanya kaumnya Aisyah ini maksudnya kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy itu urusan Islamnya belum kuat. Kalau dia sudah kuat Islamnya, akan saya rubah Ka'bah ini, saya bongkar, akan saya kasih pintu dua. Direnovasi. Jadi dari depan ke pintu dari belakang. Tapi maksudnya karena kaummu itu mesti orang baru, Islamnya belum kuat. Takut nanti kalau Rasulullah disalahkan. Jadi Rasulullah ini ada di sini ada gunakan apa ini? Sesuatu yang harus, tapi harusnya bukan sesuatu mungkin yang wajib, ditunda. Dia bilang ini mereka bikin Ka'bah pintunya satu. Maksudnya siapa yang dimaukan masuk ya tidak boleh deh. Mungkin ada yang disorot kepada apa biar dimasukkan ke dalam gitu. Dulu para yang megang Quraisy dulunya gitu. Nah semestinya harusnya dikasih dua, masuk dari sini keluar dari situ. Nah Rasulullah akan banyak bangunan Nabi Ibrahim dulu pertamanya gitu bagaimana? Akan dikembalikan semestinya karena itu Ka'bah itu sudah dibongkar berapa kali. Jadi akan dibikin pintu dari depan dan pintu dari belakang. Tapi Rasulullah merasa takut kalau sampai nanti kaumnya itu menyalahkan Rasulullah, memahami salah pengertiannya. Rasulullah kok merubah Ka'bah, Ka'bah yang mulia gitu. Mungkin ngurangi hal-hal yang bikin beban bagi mereka yang dosa. Rasulullah kan menyalahkan Rasulullah itu kan salah. Rasulullah terkasih sama dengan wahyu. Nah, maka Rasulullah tak ditunda itu. Tapi akhirnya tidak salah. Siapa namanya? Ibnu Zubair dia dibuka, tapi nanti dirubah lagi sama siapa? Ini sekarang satu pintunya. Tidak tahu gimana itu ceritanya gimana. Cuma ini yang penting diambil hikmahnya gini. Rasulullah itu kalau mengerjakan sesuatu itu walaupun ini harusnya gini, tapi kalau sekiranya kau belum mampu, kalau dia kerjakan ini nanti akhirnya semuanya itu bisa mengurangi keyakinannya, salah pemahamannya, ditunda sama Rasulullah. Nah, ini perlunya kita juga gitu. Kita itu jangan kalau berbuat mau lihat lingkungannya bagaimana. Jadi manfaat sama manfaat. Iya kita bagaimana. Kalau kira-kira lingkungannya tidak setuju pada gimana ya kita tunda dengan cara bagaimana dulu. Jadi tidak memaksa. Selama itu bukan hal yang wajib. Tentu itu tadi semua. Tapi mungkin sesuatu yang seharusnya ini itu jangan salah paham misalnya. Toleransi dalam maksiat. Di kampung itu keplek misalnya. Wah, saya tak keplek, tak enak keplek sekali. Bukan keplek. Nah, itu dia hal-hal yang ini kita supaya ini hal-hal gini ini kalau tidak baca kitab ini tidak pelajari kita tidak ngerti. Kadang-kadang ini salah gimana kita ini. Nah, jadi ambil contoh Rasulullah gimana kalau menghadapi ini. Banyak hal-hal itu terjadi dalam tindak laku Rasulullah. Caranya halus juga sama laulah hadatsatu gaumi bil Islam la ja'altul babakan. Bilang masa Aisyah itu. Laulah gaumi. Saya maksudnya gitu. Ya. Itu satu. Terus satu lagi apa tadi? Mau tanya yang Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika dia bukan hadatsana warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid an Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala fa wada'tu lahu wudu'an qala man wada'a hadha fa ukhbira fa qala Allahumma faqihhu fid din. Itu upahnya dari dia. Doanya betul itu ya. Nah, dia Ibn Abbas masih kecil ya. Dia nyiapkan untuk wudhunya Rasulullah. Ada beberapa itu yang tugasnya ada yang bawa sandalnya Rasulullah, ada yang bawanya wudhunya Rasulullah, masing-masing punya tugas gitu. Jadi kemauan cari sendiri, kalau inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Saya menjadi tukang pintunya Rasulullah, bawa Rasulullah untuk menjaga. Nah itu Ibn Abbas mungkin menyediakan air. Nah, di waktu itu mungkin air agak sukar bagaimana ya, sehingga Rasulullah wudhunya dapat sudah dicepatkan wudhunya. Maka wudhu itu masalah fikih ya, orang sholat harus dengan wudhu. Maka doanya juga ke situ. Doanya Allahumma faqihhu fid din. Nah ini Ibn Abbas itu memang ulama besar.
banyak hal-hal yang kita perlu contoh dari Ibn Abbas. Banyak hal-hal cium tangan itu ya dari Ibn Abbas kejadiannya. Terus hal irtifa al-aswat fi dzikir pada sholat, setelah sholat itu tahunya sholatnya Rasulullah sudah selesai dengan dia mendengar suaranya orang-orang dengan suara keras dengan zikir. Oh, ini sholatnya sudah saya ketelatan. Dia kena kecil waktu. Jadi masih ketinggalan gitu ya. Wah, ini sudah ketelatan. Nah, terus ada hal lagi sampai dia masih kecil pun saking doanya Rasulullah ini betul-betul merasuk. Ya salah pernah juga perutnya besar ya perutnya ya. Nah, dia satu didoakan supaya kau tidak kenyang. Jangan tidak kenyang itu enak ya. Sama kan. Tapi yang satu ini doakan juga Allahumma beli'hu ilman wa hilman salah. Didoakan mudah-mudahan perutnya dipenuhi ilmu dan dua kenapa yang satu tidak kita sebut tidak enak disebut jangan yang dibilang la asba Allah batnan kau tidak bisa kenyang. Tapi orang sekarang kalau tidak kenyang bisa makannya enak ya, makan terus tidak pernah puas makan. Nah yang ini perutnya juga nyenggol itu. Ibn Abbas masih kecil kan? Siapa ya? Apa ada kelainan ya? Kalau yang ini ya jelas tadi itu Allahumma apa? Bagi Fiddin. Nah, dia sampai banyak ilmu-ilmu yang datang dari Ibn Abbas. Di hadis lain ada wa'alim ta'wil. Wa'alim ta'wil. Dan masuk juga itu waktu Sayyidina Umar pernah nganti dia masih kecil. Sahabat-sahabat itu biasanya kalau sudah sahabat yang ahli Badar itu sahabat apa namanya itu yang apa junior waktu ya senior nah itu tidak boleh orang masuk yang kecil-kecil tidak masuk. Nah ini Sayyidina Umar nganti Ibn Abbas masih kecil semua punya anak, tidak ada yang bawa anaknya ke sini. Nah gitu, saya tidak setuju gitu. Ibn Abbas atau Ibn Umar? Abdul Abbas. Ya, yang bawa Sayyidina Umar. Akhirnya maksudnya apa? Mau menunjukkan ilmunya. Terus dia tanya, apa artinya idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ditanya para sahabat tafsirnya apa? Masing-masing idza ja'a nasrullah kalau kemenangan sudah apa? Ya. Meraih ya. Datang kemenangan di Nasrullah wal fatah Mekah sudah dikuasai muslimin ya. Wal jajan surah tapi orang internas terus lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbih dan beristighfar. Itu saja. Jadi karena ilmunya cetek. Jadi Quran itu bukan hanya itu. Masih ngesap ilmunya itu. Malah kalau orang baca Quran minta insya Allah bukakan Quran ini supaya saya dapat ilmu-ilmu apa yang di dalam Quran ini. Nah, sini Ibn Abbas, apa menurut kau pahamnya apa? Menurut saya bahwa itu ajalnya Rasulullah dijelaskan. Ke situ ke ajal. Jadi maksudnya Rasulullah bakal meninggal. Sudah datang ajalnya. Loh kok begitu gimana? Dan artinya dari situ. Kalau sudah Mekah dikuasai, dibuka. Terus orang berbondong masuk Islam. Terus apalagi dari beberapa itu hal ini, berarti tugas kau sudah selesai. Fasabbih, sekarang kamu bertasbih, berarti kau siap untuk menerima panggilan Allah. Nah, ini dari balik itu. Wah, akhirnya semua kagum menunjukkan bahwa ini. Jadi ini buktinya daripada doanya Rasulullah kepada Ibn Abbas sampai menghasilkan ilmu yang begitu. Sayyidina Abdullah an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah SAW wada'a yadahu ala ra'si Ibni Abbas wa qala Allahumma a'til hikmah wa 'alimhu ta'wil wa wada'a yadahu ala sadrihi fawajada Abdullah bardaha fi sadrihi thumma qala Allahumma hshuh jawfahu ilman wa hilman falam yastawhis fi nafsihi ila mas'alati ahadin minan nas wa lam yazal habru hadhihi ummah hatta qabadahu Allah. Rawahu Tabrani. Banyak hadis yang mengenai doa-doa yang untuk Ibn Abbas yang banyak gitu, sehingga memang jadi orang anu. Walaupun dia akhirnya juga matanya tertutup ya, tidak melihat ya di akhir waktunya. Di akhir umur dia tidak lihat. Dia dapat mata hatinya tadi. Dia dapatnya berkat nyiapkan wudhu Rasul. Dapatnya doanya itu. Ya termasuk ya itu juga ya. Tentu yang bikin Rasulullah itu
Spontan. Ya, mengeluarkan ucapan itu karena khidmahnya kepada Rasulullah begitu. Itu sampai kadang-kadang saya mau lihat sholatnya Rasulullah malam kayak apa. Kebetulan Rasulullah nginep tempatnya istrinya Maimunah atau siapa. Ya itu mesti anunya Sayyidina Abbas masih anunya mahramnya, mesti mahramnya. Khala itu apa? Maka dia Rasulullah tidur ini sama istrinya mepet sebelahnya Rasulullah tidur. Melu gonceng. Masih kecil dia. Habis Rasulullah tengah malam bangun wudhu, ya wudhu sholat. Terus dia ya wudhu, terus dia belakangnya Rasulullah sholat. Tapi sholatnya sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kirinya Rasulullah. Sama Rasulullah dipegang itu kupingnya dijewer tarik ke sini. Jadi maksudnya sholat di kanan, di kanannya. Jadi gerakan itu ada hal-hal gitu. Jadi tahu banyak mengenai Rasulullah. Dari kecil itu sudah begitu. Nah ini tangan kanan tadi saya dibilangin dari kalau kencing jangan dipegang dengan tangan kanan. Maksudnya kita biasa ke tangan kanan itu untuk yang baik, kiri itu untuk yang kotor. Tapi sekarang kalau orang Barat makan pakai tangan kiri ya, kayak aksi bagaimana? Ada satu orang pernah makan dengan kiri, dia bilang sama Rasulullah makan dengan tangan kananmu. Dia bilang saya tidak bisa mana supaya itu akhirnya Rasul tidak bisa lagi. Jadi akhirnya ceko dia. Yang kanan tidak bisa digunakan karena dia dusta Rasulullah disuruh ke kanan. Nah, ini membiasakan kanan itu yang baik. Gitu ya, mungkin hal-hal ada banyak terjemahnya banyak. Jadi kita biasakan hal apa yang kanan untuk yang baik, kiri untuk yang buruk, yang kurang baik. Saya kira itu aja yang juga ditanya tentang roh. Bani Yahud ya, Yahud nanya Rasulullah tentang di Quran dari seorang kain nurut, tapi jawaban Rasulullah tidak mau panjang. Maksudnya ini orang ini ilmunya apa-apa tidak cukup. Jadi kulir ruhu min amri rabbi, bilang saja bahwa roh itu urusannya urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi, ya hanya kamu diberi ilmu sama Allah. Memang itu rumit, tapi ulama-ulama ada ya. Kalau ditanyakan bapaknya hakikat roh bagaimana, nah itu ada macam-macam. Tapi kita juga tidak boleh ngarang, kecuali mungkin yang dikasih ilmu dari Allah. Yang saya kira ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu itu ada yang Allah berikan kepada dia, tapi ada yang kita dengan usaha. Nah, ini ulama-ulama yang ahli takwa, ahli ibadah itu mereka banyak dapat ilmu yang berlebihan, sehingga dia lebih mengerti seperti Ibnu Abbas tadi dengan doanya Rasulullah bisa mengerti maksudnya ajarannya Rasulullah. Nah ini orang-orang yang soleh itu dapat, karena seperti di Quran ya, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa Allah akan mengajarkan kepadamu. Ini ajaran apa ini? Apalagi ada lagi itu. Banyak ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan itu. Nah ini mereka kalau kita baca kitabnya orang yang ulama auliya sholihin itu, semua banyak kita mendapatkan hal-hal yang kita kurang bisa nangkap sendiri kalau kita baca. Itu semua hasilnya dari Quran. Karena sering baca Quran, sering baca hadis Rasulullah, maka dapat ilmu-ilmu itu sehingga dibukukan gitu. Jadi memang kita perlu baca Quran yang utama, tapi sampai di mana kita kemampuannya kita. Jadi kita perlu baca hadis Rasulullah, karena hadis itu juga menafsirkan Quran juga, dan kita baca kitab ulama juga supaya kita lebih mudah. Jadi sama-sama kita gitu bisa lebih menjelaskan yang lebih enak gitu. Tapi Quran itu kan saking ringkas apa-apanya. Tentu memang ya sih gampang Quran. Tapi kita ini sampai di mana ke Quran itu? Jadi dibacalah semua. Boleh itu. Asal milih ulamanya. Pengarang kitabnya siapa? Jangan ambil kitab. Ambil kitab bisa sesat nah kalau tidak paham. Salah milihnya ya, harus milih. Apa-apa milih durian ini diamboni yang mana, yang ini, yang tok yang ini ya. Itu semua dia harus kayak gitu. Jangan sok percaya saja ya. Husnudzon bagus. Tapi ya harus hati-hati. Ada yang tidak milih, beli pelam ya di yang ngaruh, kalau durian yang ngaruh ya diambu ya, ngerti? Hah? Allah alam itu aja yang bisa saya. Fatihah.
تؤمنوا بصلاح القلب والروح يتعالنا عليهم اجمعين والعارفين فكنا وياكم للدين واهدنا وياكم سوى السبيل علمنا وياكم التاويل وجعلنا وياكم اجمعين علماء اتقياء صلحاء نجباء ان الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر السعادة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله أن يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا أخواننا أصحابنا من أوصانا بالدعاء واشف مرضانا وعافي مبتلانا وامني من السر وعناء طيب رجانا وارزقنا وإياكم أجمعين أرزاقا طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم بقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك.